Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara diantaranya 1 pembukaan, 2 sholawat, 3 tawasul, 4 tilawah suci Al-Quran beserta isinya, 7 acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, 8 penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Tristafani. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatil rahmah wa malaikatil Jibril wa Mingkail wa Israfil wa Israil wa Munkar Nakir Raqib Atib Malik Ridwan alaihi wassalam. Wa ila hadrati wa bi barakati wa koromati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qarasul Siratul Mu'aziz bi barakati uluhihim wa koromatihim li ustaidina Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Sayhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Soleh BA bin Fulan, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ilman Abdurrahman bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Ghazali bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Sayhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih,
Syaihuna Al-Mukarram Kyai Haji Saifuddin Furqon bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kyai Haji Burhan Rosidi bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kyai Haji Ahmad Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kyai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Syaihuna Al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman bin Bapak Antun, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Andrian Sawa binti Atat, bibarokati ulumihim wa koromatihim sohibul wilayatan kahtan baiduri tan Yunus, usulihim wa puruihim, khususon ilaruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Syaufar Ramayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Silakan ikro dulu. Walamaman wasako Saya nggak panjang. wasakoha wanato wanado pahadasa sakasa lasaro Ini kan fa, lidah di atas. Nita. Ini sya, lidah tengah-tengah. Sya. saroba bananaka rohama sabata roba ili hasada hasidi kataba katibi jalasa jalisi khotoba khotibi
qara'a qari si bayana bat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamun may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzab. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Min duni fakiduni jami'an summa la tunjirun. Inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi'idlin habid. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuru wa hadha ba'li shaykha. Inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi barakatuhu alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum mujid. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul azim. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini membahas tanda orang celaka, tanda-tanda orang celaka dengan tanda-tanda orang yang bahagia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatus syaqawati arba'atun nisyanud dunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfudatun wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri uku bilat amruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun dzikrud dunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadharuhu ila man fawqahu fid din wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Tanda-tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang pernah dilakukan, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Jadi kalau kita sering melupakan dosa, kita sering menganggap kita tidak berdosa, maka itu salah satu tanda orang celaka. Sekecil apapun dosa jangan dilupakan, harus diingat supaya sadar bahwa kita ini bukan orang baik, bahwa kita ini bukan orang suci, bahwa kita ini bukan orang yang solehah. Makanya dosa-dosa kita yang ke belakang jangan dilupakan. Kalaulah dosa itu dilupakan, maka salah satu tanda orang yang celaka. Sok balik kepada diri kita. Yang kedua, bangga terhadap kebaikan yang pernah dilakukan, padahal tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Bangga saya dengan rajinnya pergi ngaji, bangga dengan saya seringnya membaca Al-Quran, bangga saya dengan seringnya sedekah. Entah kebaikan yang tadi kita sebutkan apakah diterima, apakah tidak oleh Allah. Hati-hati. Sebab apa? Di dalam masalah ibadah innamal a'malu binniyat. Sahnya amal tergantung kepada niat. Kita kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala kayak ngaji, insya Allah dapat pahala. Nah, kita seringnya membaca Al-Quran, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dapat pahala. Makanya setiap kebaikan harus memakai niat. Nah, jadi jangan bangga dengan kita sering melakukan pengajian, jangan bangga dengan kita sering melaksanakan membaca Al-Quran, jangan bangga kita dengan seringnya sedekah. Itu kebaikan itu harus dilupakan. Jangan sampai diingat-ingat, wah kalau tidak ada saya entah gimana masalah ngaji ini. Wah kalau tidak ada saya mereka tak bisa hendak membaca Al-Quran. Jangan gitu. Harus dilupakan masalah kebaikan. Dosa harus diingat supaya sadar. Yang kedua. Yang ketiga, terlalu tertarik dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, terlalu tertarik dengan kehidupan dunia. Maksudnya gimana? Hati-hati. Namanya manusia, tempat diuji dengan dicoba oleh Allah.
Masalah dunia, banyak dunia itu bukan cuma harta. Mohon maaf, dunia bukan cuma harta, anak, istri, mertua, orang tua, harta termasuk dunia. Jangan terlalu tertarik dengan kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan dunia itu gimana? Mohon maaf. Kita kadang-kadang, ya saya sendiri, kadang-kadang anak rewel, udahlah nggak usah ngaji. Ya, itu duniawi. Bukan tidak boleh diperdulikan, boleh, tapi jangan terlalu. Ya, satu. Yang kedua, di dalam masalah ngaji, masalah apalagi saking terlalu cinta kepada dunia, gimana saya kalau ngaji sedangkan untuk besok tidak ada untuk makan, ini gimana? Lalu tinggalkan ngaji, ada jadi masalah. Maka di situ tinggal keimanan yang bertahan. Apakah imannya bertahan, apakah tidak? Ingat, setiap kebaikan pasti dibarengi dengan ujian dan cobaan. Kalau derajat kita, martabat kita diangkat oleh Allah, maka ujiannya juga ditambah. Ya, saya pribadi bukan orang lain, sama. Maka jangan heran, setiap ada ujian kepada kita sendiri, maka derajat dan martabat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah sunatullah, ketentuan Allah. Yang nomor keempat, dan kurang perhatian terhadap perkara-perkara agama. Jangan dianggap sepele tentang masalah agama. Masa bodoh lah, pengajian, yang penting aku hadir lah. Mau bisa unda baca Al-Quran, terserah lah. Disuruh dihafalkan, maklumlah aku ini udah tua dan perlu dihafalkan. Yang penting ngaji. Bahaya itu. Udah sekian tahun ngapa pula belum apa niat tuh, maklumlah tad lupa, padahal tidak dihafalkan. Kalau pas begitu ditanya oleh gurunya, lupa dan bahaya. Itu ya. Itu tanda orang yang celaka. Dan tanda orang yang bahagia juga ada 4. Nah, tanda orang yang bahagia juga ada 4. Mana? Yang pertama, selalu merenungkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Merenungkan, memikirkan. Coba misalkan dari tahun kemarin, dari Syawal kemarin sampailah bulan puasa pada tahun ini, apakah kita ini banyak amal baik, apakah banyak amal buruk? Seandainya di dalam 1 tahun toh ternyata dari Syawal kemarin sampai Sa'ban tahun ini, di dalam 1 tahun saya ternyata banyak amal kejelekan. Kalau seandainya Allah memberikan upah ataupun azab siksa langsung diberikan kepada pelakunya kontan di dunia, mungkin saya pribadi dari tahun kemarin sampai tahun ini, kalaulah diibaratkan azabnya, siksaannya dicucuk satu cucukan jarum, mungkin badan saya udah tidak berbentuk. Pernah enggak memikirkan ke situ? Ada, yang penting punya baju lebaran dapat kue, banyak makanan, masa bodoh, masalah dosa lah. Nanti juga ada pas lebaran minta maaf. Ya Allah, ya Karim. Coba pikirkan. Jadi dosa itu harus merenungkan kita. Direnungkan oleh kita, ya Allah, ya Karim, toh ternyata saya ini hidup di alam dunia bukanlah banyak amal baik. Orang menghormat kepada saya, orang menghargai kepada saya, orang takdim kepada saya, orang mengagungkan kepada saya. Bukanlah berarti saya tidak banyak dosa. Banyak dosa. Kok kenapa orang menghormat kepada saya? Dikarenakan Allah sayang dengan saya, sehingga kejelekan saya tidak dibuka semuanya, sehingga orang itu tidak tahu bahwa saya orang jelek. Itu seharusnya.
Jangan bangga. Wah, alhamdulillah si A udah menghormat kepada saya dikarenakan saya rajin mengaji. Jangan gitu. Kalau gitu mikirnya, maka semakin sombong. Ujung-ujungnya kalau kita tidak dihargai oleh orang, wah marah rasanya. Saya yang paling hebat di sini. Saya yang paling rajin ngaji di sini. Kok kenapa orang lain tidak mau menghormat kepada saya? Jangan. Terserah orang mau menghargai, mau menghormat, terserah. Yang penting kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Kalau orang tidak menghargai kepada saya, kalau orang tidak menghormati kepada saya, oh berarti saya ini bukan manusia yang suci. Ternyata saya ini banyak dosa. Supaya sadar. Pernah enggak kita memikir ke situ? Di dalam rumah tangga, mohon maaf, suami tidak menghargai kepada kita, kitanya banyak dosa. Udah selesai pikirannya. Di dalam rumah tangga, kok kenapa anak tidak menghargai kepada seorang ibunya? Saya yang banyak dosa. Padahal jangan gini, padahal saya kurang gimana dengan suami saya. Kadang-kadang tidak minta pun malah ditempahkan. Kadang-kadang makan pun disuapkan. Kadang-kadang tidur pun dikelonin. Jangan gitu. Balik kepada kita sendiri. Ternyata saya yang paling banyak dosa. Udah selesai. Jangan kebaikan-kebaikannya diceritakan. Mau kemana? Ujung-ujungnya nanti sombong. Pernah enggak di dalam rumah tangga kalau bertengkar ngomong ke situ? Bertengkar mulut apakah gimana? Pernah enggak memikirkan ke situ bahwa saya yang paling banyak salah? Ada masalah kejelekan tidak teringat. Wah, saya yang paling baik biasanya gitu kan. Nah, jadi itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua, harus melupakan kebaikan. Lupakan kebaikan. Seumpamanya gini, ada orang yang datang kepada kita berterima kasih atas bantuanmu. Mungkin kalau saya tidak dibantu oleh engkau, entah gimana kehidupan saya, entah gimana nasib saya. Dulu engkau telah membantu kepada saya sehingga saya sekarang menjadi sukses. Maka jangan, ya memang kalau enggak aku kok menolong engkau, gimana nasibnya? Makanya kau harus balas budi dengan saya. Jangan gitu. Oh, itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dulu entah kapan saya lupa mungkin. Entah pernah entah Anda membantu engkau. Harusnya gitu. Jangan terbalik, yuk belajar melupakan kebaikan-kebaikan yang udah kelewat. Jangan diingat-ingat kebaikan. Kadang-kadang kita ini terbalik. Yang susah praktek kan? Membaca Al-Quran tiap minggu. Sholat tiap waktu. Praktek yang susah. Ngomong bisa. Mempraktekkan yang susah. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia, kebaikan jangan diingatkan. Kadang-kadang kita ini terbalik, kebaikan diingat terus supaya orang bilang hebat kepada kita. Kejelekan tidak mau mengingatnya, padahal banyak kejelekan daripada kebaikan. Itulah manusiawi. Sungguh orang yang rajin ngaji, apalagi yang jarang rajin ngaji. Nah, yang susah di dalam masalah agama sering saya sampaikan praktek, membuktikan. Buktinya orang beriman gimana, buktinya orang berislam gimana, buktinya orang cinta kepada Al-Quran gimana, buktinya orang cinta kepada Nabi gimana, buktinya saya pengen menjadi orang bahagia di dunia di akhirat gimana. Ini yang paling susah masalah di dalam kehidupan. Bukan salah kadar ngomong. Salah kadar ngomong siapapun tidak perlu pesantren. Mudah saja. Nih. Ya. Yang nomor ketiga, perhatian terhadap urusan-urusan agama sangat tinggi. Memperdulikan masalah agama sangat tinggi. Maksud sangat tinggi gimana? Tidak mau ketinggalan tentang masalah agama. Kadang-kadang kita cuek, jangan masa bodoh. Terserah mau ngaji mutada. Yang keempat, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya keindahan dunia,
Masalah dunia jangan terlalu dipikirkan. Masalah dunia jangan gini, masa si anu bisa saya tidak bisa. Jangan terbalik. Yuk kita belajar sama-sama. Masalah kebaikan jangan diingat-ingat, malah ingat-ingat tentang masalah kejelekan kita terhadap sesama manusia, terhadap Allah, dan juga perhatian terhadap urusan-urusan agama sangat tinggi. Jadi di dalam masalah urusan agama pengen tahu, jangan masa bodoh terserahlah, jangan gitu. Yang keempat, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya keindahan dunia. Tidak pengaruh gimana? Waktu ngaji, waktu sholat. Alhamdulillah saya bisa makan pun dikarenakan ngaji indah setiap hari. Susah kan? Maka harus sering ngaji itu di sini susah. Saya sendiri pun merasa susah. Banyak godaan, apalagi saya banyak setannya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Nah, kalau kita pengen bahagia adalah 4 tadi. Amalkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kejelekan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mengaji kita hari ini telah selesai. Saya Suharwati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjutkan dengan doa penutup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin. Wa sallim wa radi Allahu ta'ala an syahadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asir asror wa til ayakhir akhyar wa miftahil babi yashar sayyiduna Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqtahar wa ashabil akhyar wa ifdal amillahi wa ifdoli. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhligo wal khatimi umma sabaqo. Amin. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Wa ala alihi aqwa qadri wa miqdaril azim. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin halana fi saqartil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena butuh yang kami stain dan syuratul ladzina an'amta alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.